minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Bertemu lagi di channel Japan Gampang. Oke teman-teman, ini kita akan melanjutkan pembahasan di bab 42 dari buku Akari versi 2 yang ini ya teman-teman. Nah sebelum saya lanjut, saya mau pastiin lagi nih, teman-teman pasti sudah menghafalkan dulu ya kotoba dan juga kanji yang ada di bab ini, biar nanti ketika pembahasan teman-teman akan lebih mudah untuk memahami. Seperti itu ya teman-teman. Itu di sini ada penggunaan pola kalimat tameni ya, node dan juga niyote. Nah, seperti itu ya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke dalam bunponya ya teman-teman. Oke teman-teman, di bunpo yang pertama ini kita akan belajar tentang menyatakan maksud ya dalam bahasa Jepang. Nah, di sini ditandai dengan kata tameni. Kita bisa bilang bahwa tameni di sini adalah demi, gitu ya, teman-teman. Nah, biasanya itu diikuti dengan kata kerja yang mana bentuk di sini adalah bentuk futsuke, teman-teman, atau bentuk casual. Baru diikuti dengan tameni dan untuk selanjutnya ada kalimat yang kedua. Nah, untuk kalimat yang kedua di sini menyatakan usahanya ya, teman-teman, atau upayanya. Jadi di sini demi melakukan sesuatu itu usahanya ada di kalimat kedua, gitu ya, teman-teman. Nah, selain itu kita bisa juga menggunakan kata benda yang mana harus kita tambahkan dengan no terlebih dahulu teman-teman, baru diikuti dengan tameni ya. Jadi kata benda no tameni diikuti dengan usahanya atau upayanya di dalam kalimat kedua. Oke, kita bisa langsung masuk ke contohnya ya teman-teman. Di sini contoh pertama ada Nihon e iku tameni mainichi ishokenmei benkyou shite imasu. Artikan dari kata tameni dulu ya. Jadi demi, kemudian ke depan di sini ada iku dari kata ikimasu ya, diubah menjadi jishoke menjadi iku. Demi pergi ke Jepang gitu ya teman-teman. Kemudian belajar dengan sungguh-sungguh setiap hari gitu ya teman-teman, atau setiap hari belajar bersungguh-sungguh kayak gitu teman-teman. Jadi di sini ada tujuannya nih teman-teman ya, ada maksudnya yaitu pergi ke Jepang. Nah, demi untuk tujuannya ini bisa terwujud maka ada usahanya, yaitu usahanya belajar dengan sungguh-sungguh kayak gitu ya teman-teman. Kemudian ada lagi untuk contoh yang kedua. Kukoren wa sekai no heiwa no tame ni ensou no chousa o shimasu. Gitu ya teman-teman. Jadi di sini ada bahwa dari partikel wa dulu ya, ini adalah PBB ya teman-teman, ketika di dalam bahasa Jepang menjadi kokuren gitu ya. Jadi PBB itu demi mendamaikan dunia gitu ya, atau perdamaikan dunia. Kemudian melakukan penyelidikan perang, seperti itu teman-teman. Jadi di sini tujuannya itu adalah agar dunia itu menjadi damai gitu ya. Karena di sini ada kata benda, maka harus diikuti dengan no, kemudian baru tameni. Nah, upayanya apa? Upayanya itu adalah melakukan penyelidikan perang. Seperti itu ya teman-teman. Saya harap untuk bunpo yang pertama mudah dipahami ya oleh teman-teman. Kalau gitu kita lanjut untuk di bunpo yang kedua. Nah teman-teman, untuk yang di bunpo kedua ini kita akan bilang pola kalimat menyatakan fungsi ya, atau kegunaan. Seperti itu teman-teman. Caranya bagaimana? Nah di sini kalau untuk kata kerja kita akan ubah menjadi futsuke dulu teman-teman ya, menjadi bentuk casual dulu. Nah biasanya itu akan diikuti dengan noni gitu ya. Untuk kata kerja diikuti dengan noni, kemudian baru diikuti kalimat yang kedua. Seperti itu teman-teman. Nah sedangkan kalau kita menggunakan kata benda, maka kata bendanya di sini langsung kita tambahkan dengan ni. Seperti itu ya teman-teman. Baru diikuti dengan kalimat yang kedua. Seperti itu. Jadi untuk noni atau kata benda ni itu menjelaskan untuk. Seperti itu ya teman-teman. Artinya untuk, seperti itu. Untuk kalimat yang kedua di sini sebenarnya bebas ya teman-teman, bisa gunakan, namun sedikit terbatas untuk penggunaan kalimat yang kedua. Nah di sini ada untuk penjelasannya, biasanya itu diikuti ada yakuni tachimasu ya, berguna. Nah misal kita bisa bilang berguna untuk melakukan kegiatan apa, seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada juga kakarimasu ya teman-teman, memerlukan ya, memerlukan untuk kata kerja atau kata benda.
Anda. Seperti itu bisa ya teman-teman. Ada i juga bisa ya diikuti dengan i. Jadi baik untuk nani-nani. Kemudian kebalikannya ada warui ya. Jadi tidak baik untuk nani-nani. Kemudian ada juga hitsuyo ya, hitsuyo des yaitu perlu ya, diperlukan untuk, karena di sini diikuti dengan ni ya, berarti diperlukan untuk nani-nani gitu ya teman-teman. Kemudian ada irimas ya, di sini juga perlu, seperti itu bisa. Perlu untuk nani-nani. Seperti itu teman-teman. Contoh yang pertama di sini ada sorobanto dentaku wa suji yo ni tsukaimasu gitu ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat dari partikel wa ya, bahwa kalkulator dan juga sempoa, nah ini adalah alat untuk menghitung ya. Kemudian digunakan gitu ya teman-teman, akan untuk menghitung angka. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini menjelaskan noni itu adalah untuk ya, digunakan untuk melakukan kata kerja, yaitu di sini menghitung. Seperti itu ya teman-teman. Atau ada juga untuk contoh yang kedua, yaitu shoku senki wa shokuhin no dogu wo arau no ni benri des gitu ya teman-teman. Jadi pengertiannya bahwa mesin cuci piring itu tuh ya praktis gitu ya untuk mencuci peralatan makan kayak gitu teman-teman. Jadi di sini diikuti dengan kata kerja ataupun bisa juga untuk kata sifat yang cukup terbatas teman-teman. Di sini yang biasanya digunakan saya tuliskan di sini ya teman-teman, biar nanti tidak bingung untuk penggunaannya. Jadi tidak untuk sembarang kata kerja. Seperti itu ya teman-teman, karena mengandung kata untuk, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut untuk bunpo yang selanjutnya ya. Di sini kita akan bilang oleh ya teman-teman dalam bahasa Jepang. Yang pertama kita akan ikuti dengan kalimat pertama langsung digabung dengan niyote ya, baru diikuti dengan kalimat yang kedua. Yang mana niyote di sini artinya oleh. Seperti itu ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa kalimat yang berhubungan dengan suatu ciptaan atau penemuan dan lain-lain. Dan untuk kalimat yang kedua itu biasanya diikuti dengan ukemike. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lihat untuk contohnya ya. Di sini ada ano utawa yumeina ongaku ka ni yotte sukuraremashita gitu ya. Jadi pengertiannya dari teman-teman bisa langsung dari belakang ya, atau dari partikel wa di sini ya. Jadi lagu itu gitu ya, kemudian telah dibuat oleh ya, di sini ada niyote, oleh musisi yang terkenal gitu teman-teman. Jadi penggunaan oleh di sini ya menandakan penemuan atau ya bisa jadi tadi ya ciptaan, seperti itu teman-teman. Untuk contoh yang kedua, kono boritsu wa minna no shakai ni yotte tate raremashita gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini ya hukum ini gitu ya kemudian ditetapkan oleh seluruh masyarakat atau semua masyarakat. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini pengertiannya oleh kemudian diikuti dengan orangnya nih, siapa di kalimat yang pertama. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, tidak terasa nih untuk pembahasan bunpo di bab kali ini sudah selesai. Dan cukup sedikit ya teman-teman, hanya ada 3 bunpo. Saya harap teman-teman bisa untuk memahami bunponya dengan baik ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton videonya sampai akhir. Ja korekara nihongo no benkyou ga owarimashita.